Halo teman-teman dimanapun Anda berada, salam semangat selalu. Dan juga buat sahabat-sahabat ngopi, ngobrol properti. Apa kabar hari ini? Hari ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya mengenai Fasanta Innopark. Kenapa Fasanta? Fasanta adalah kota Jepang otentik pertama yang ada di Indonesia yang dibangun di MM2100 Industrial Area di Cibitung. Dengan arsitektur Jepang yang modern, taman-taman yang disebut dengan Nihon Park, dan juga beberapa taman-taman lain yang sangat bagus sekali. Dan kita melihat keindahan, desain semacam kota aslinya yang ada di Jepang. Dengan ekspatriat Jepang yang banyak sekali di daerah sini, kita bisa melihat dan membayangkan 4.000 perusahaan nasional dan multinasional, 2 juta karyawan lokal, dan juga ekspatriat 22.000 di sekitar Cikarang. 60%-nya adalah ekspatriat yang berasal dari Jepang. Dan kita akan membuat banyak event kultur Jepang seperti Hanami dan lain-lain yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh warga negara Jepang yang berada di Indonesia tentunya. Lokasi Fasanta Innopark sangatlah strategis. Kenapa? Karena Fasanta dilalui oleh jalan tol baru, yaitu tol Jor yang kedua, menyambungkan dari Bandara Tanjung Priuk dan juga ke Fasanta MM 2100. Dan kita lihat di gambar ini, Jor pertama sudah jadi dan sekarang dalam tahap pengerjaan Jor kedua. Tepat sekali melewati depan Fasanta atau MM 2100. Dan coba dibayangkan betapa besar market captive yang akan kita dapatkan dari sini. Dengan 130.000 karyawan yang berada di MM 2100, 37.000-nya adalah supervisor yang ke atas dengan pendapatan per bulan 20 juta ke atas. Kita pernah mengadakan sampling. Satu perusahaan memiliki 20 orang ekspatriat Jepang yang long stay dan juga 200 orang yang short stay yang terkadang datang dan pulang kembali ke negaranya pada saat memeriksa mesin dan lain-lain, ataupun juga apabila ada produk-produk baru. Maka dari itu, total ekspatriat di 364 tenan kurang lebih ada 6.000 ekspatriat Jepang yang long stay dan 60.000 yang short stay, di mana mereka pasti membutuhkan hunian, dan juga apabila mereka menghuni di satu tempat, mereka membutuhkan kuliner dan lain-lain. Dan coba kita bayangkan sekarang, 130.000 orang, kita ambil 10% saja, maka kita memiliki 13.000 karyawan yang berpotensi untuk membeli ataupun menyewa unit yang kita punya. Begitu juga dengan ekspatriat yang kita hitung dari Fasanta atau dari MM 2100 sampai Egypt, Cikarang, dan lain-lain. Bisa mencapai 15.000 orang yang short stay dalam 1 tahun. Dan ekspatriat Jepang itu biasanya mereka tinggalnya di apartemen. Mereka tidak suka tinggal di landed house. Kenapa? Karena mereka membutuhkan servis. Mereka tidak membeli properti di Indonesia, juga perusahaannya. Mereka lebih suka dengan menyewa yang sudah jadi dan dimanage dengan baik. Dan mereka tidak perlu khawatir karena semuanya pasti sudah terjaga dan sudah tersedia. Saat ini ada 7 infrastruktur yang sedang dibangun ataupun juga yang sudah beroperasional. Kita sudah tahu tadi, kita sudah sebutkan Jor 2, dan kita sudah tahu elevated toll yang sudah beroperasi saat ini. Dan ada Patimban, yaitu Deep Sea Port yang lebih dalam pelabuhannya, sehingga pelabuhan akan terbagi 2. Tidak semuanya berkonsentrasi di Tanjung Priuk, namun akan terbagi 2 sehingga untuk wilayah timur akan lebih cepat. Dan juga ada Kertajati untuk lapangan udaranya, dan juga ada LRT dan juga high speed train Jakarta-Bandung, dan nantinya akan dibangun juga APM, Automated People Mover, yang dari MM 2100 hingga daerah Cikarang. Dan sekarang saatnya kita coba membandingkan nilai sewa dan juga investasi yang kita keluarkan.
Berdasarkan data dari JLL yang sudah ada, tingkat hunian apartemen di Cikarang saat ini mencapai 80-95%. Dengan kurang lebih kita lihat, pendapatan sewa untuk servis apartemen sekitar 30 juta per bulan dan juga 6-10 juta untuk non-service apartemen. Bayangkan apabila kita membeli satu apartemen ukuran one bedroom di Cihana, di Tower Cihana dengan harga sekitar 600-700 juta dengan harga sewa 80-100 juta per tahun, maka investasi return yang kita dapatkan sekitar 12 hingga 15%. Wow, angka fantastik. Jarang dapat kita temukan untuk kita menyewakan rumah di angka lebih dari 5%. Yang saya tahu biasanya sekitar 3-4%. 4% sudah sangat bagus. Ini angkanya 12-5%. Coba Anda kalkulasi dan bayangkan. Apabila masih belum menemu angkanya, bagaimana? Silakan bertanya dengan kami, hubungi kami. Jangan malu-malu. Dan saat ini sekarang kita bekerja sama dengan Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi dan SDM. Kita sudah menandatangani MOU. Fasanta telah menandatangani MOU kesepakatan kerjasama dengan ITB Technopark yang akan dibangun di daerah Fasanta ini. Dan tidak hanya itu, kita juga sudah bekerja sama dengan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO yang sudah pasti memiliki banyak brand yang akan atau kemungkinan dapat dibawa ke daerah CBD kita. Karena kita Fasanta memiliki 216 unit ruko yang saat ini unitnya tidak lebih dari 10 unit yang tersedia. Oleh karena itu, cepatlah melihat peluang dan segera menghubungi kami. Dan kita mengedepankan kualitas di setiap detail. Seperti yang kita tahu, orang Jepang sangat detail. Bagian desain untuk safety, functionality, dan efisiensi yang digunakan di ruang-ruangan yang tidak terpakai. Dan juga easy maintenance. Monitoring construction yang dilakukan langsung oleh orang Jepang. Mengedepankan kualitas dan durability dari bangunan itu sendiri. Building management, good service dan convenience, itu yang mereka cari. Dan terakhir saya informasikan lebih dari 28 fasilitas premium dalam satu kawasan Fasanta ini yang semuanya dijadikan satu. Banyak sekali taman-taman yang kita lihat yang disebut dengan Nihon Park, Commercial Walk, yukata maupun kimono rental, outdoor gazebo, amphitheater, banyak sekali yang masih ada di sini dan kita bisa melihat total lebih dari 28. Ada 30-an sekian fasilitas-fasilitas yang disediakan dari sini. Anda bisa melihat sendiri apa saja yang tersedia dari sini dan kita juga membuka 24 jam commercial area sepanjang 1,5 km khususnya untuk kuliner yang akan dibuat tempatnya seperti atau menyerupai Dotonbori yang ada di Osaka atau Harajuku yang ada di Tokyo. Kita juga memiliki sports club, ada library, ada community center, ada public wifi yang diberikan dan juga ada untuk children atau juga daycare atau juga wellness center yang akan ada di sini. Begitu juga dengan ITB University yang akan sudah bekerja sama dengan kita. Ada hotel dan office tower, MM2100 Hospital, tentu juga ada helipad. Nah, tunggu apa lagi? Itu semua yang diberikan dari Fasanta. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi, segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih detail. Dan buat teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan dibagikan kepada teman-teman lainnya. Dan ikuti terus channel ini untuk perkembangan-perkembangan atau ngobrol properti yang lain. Sampai jumpa.